Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Amini. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam yang berjudul Karakteristik Jiwa Kanak-kanak dan Penerapannya dalam Pendidikan Menurut Islam. Nah, dalam materi ini saya akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama yaitu pendidikan karakter dalam perspektif Islam, kemudian macam-macam karakteristik kanak-kanak, ketiga mendidik karakter pada anak, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu penguatan pendidikan agama dan pengenalan hukum Islam. Langsung saja ke pembahasan pertama yaitu pendidikan karakter dalam perspektif Islam. Nah, menurut bahasa, karakter dalam bahasa Arab diartikan sebagai khuluq, sajiyah, tabu'u, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan syakhsiyah atau personality, yang artinya kepribadian. Nah, pendidikan karakter dalam perspektif Islam dikenal dengan istilah akhlak. Kemudian menurut istilah, Al-Ghazali mengatakan bahwa akhlak atau karakter adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan yang gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan atau perenungan terlebih dahulu. Nah, artinya bahwa perbuatan itu dilakukan dengan refleks dan spontan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Misalnya, kita melihat orang terkena musibah. Nah, kita ini pasti ada rasa ingin menolong. Nah, kita itu menolongnya langsung secara spontan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Kayak di dalam pikiran kita ini gak ada kayak menolongkah, kadakah, tetapi langsung refleks menolong. Nah, itu dinamakan dengan akhlak ataupun karakter. Nah, jadi pendidikan karakter dalam Islam memiliki keunikan dan perbedaan dengan pendidikan karakter di dunia barat. Nah, inti dari perbedaan-perbedaan dari pendidikan karakter dalam Islam dengan dunia barat yaitu keberadaan wahyu ilahi sebagai sumber dan rambu-rambu pendidikan karakter dalam Islam seperti Al-Quran dan hadis. Nah, dalam pendidikan karakter Islam setidaknya terdapat 2 nilai yang perlu ditanamkan dalam rangka membentuk perilaku dan kepribadian yang baik. Nah, jadi 2 nilai yang dimaksud itu adalah nilai ilahiyah dan insaniyah. Nah, nilai-nilai ilahiyah dalam hal ini dapat dikembangkan dengan menghayati keagungan dan kebesaran Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perhatian kepada alam semesta beserta segala isinya dan kepada lingkungan sekitar. Nah, kemudian nilai-nilai insaniyah ini terkait dengan nilai-nilai budi luhur. Nah, jadi nilai-nilai budi luhur ini seperti silat al-rahmi, yaitu pertalian rasa cinta kasih antar sesama. Kemudian al-ukhuwah, yaitu semangat persaudaraan baik kepada muslim maupun non-muslim. Al-musawamah, yaitu suatu sikap pandangan bahwa manusia adalah sama dalam harakat dan martabat. Al-adalah, yaitu sikap wawasan seimbang atau balance dalam memandang, menilai, atau menyikapi sesuatu atau seseorang. Kemudian husnuzon, yaitu sikap berbaik sangka kepada sesama manusia. Tawadu, yaitu sikap rendah hati dan menyadari bahwa semua adalah milik Allah. Kemudian insyirah, yaitu sikap lapang dada, yaitu sikap menghargai orang lain, dengar pendapat-pendapat dan pandangan-pandangannya. Al-amanah, yaitu sikap yang dapat dipercaya. Ifah, yaitu sikap penuh harga diri namun tidak sombong dan tetap rendah hati. Dan yang terakhir yaitu qawamiyah, yaitu sikap tidak boros dan tidak kikir dalam menggunakan harta. Selanjutnya yaitu bagian B atau yang kedua, macam-macam karakteristik kanak-kanak. Nah, kanak-kanak atau anak usia dini merupakan anak yang masuk ke dalam kategori rentang usia 1-8 tahun. Meliputi anak-anak yang sedang masuk ke dalam program pendidikan PAUD, TK, hingga sekolah dasar. Nah, setiap kanak-kanak dalam rentang usia berapapun memiliki kepribadian yang unik yang mana dapat menarik perhatian dari orang dewasa lainnya. Selain itu, anak-anak pada kategori usia dini tentu saja memiliki karakter tersendiri yang berbeda dari anak pada usia lainnya. Berikut ini adalah beberapa karakteristik anak usia dini yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu memiliki rasa keingintahuan yang besar. Nah, anak-anak pada kategori usia dini benar-benar memiliki keingintahuan yang besar pada dunia yang ada di sekitarnya. Biasanya pada usia 3-4 tahun.
Nah, anak akan sering membongkar pasang segala hal yang ada di sekitarnya untuk bisa memenuhi rasa keingintahuan yang besar. Tak hanya itu saja, anak akan gemar bertanya kepada orang tua maupun orang lain meskipun masih menggunakan bahasa yang sederhana. Misalnya, ini apa? Ini untuk apa? Bagaimana? Kemudian yang kedua, yaitu egosentris. Nah, karakteristik egosentris ini tentu dimiliki oleh setiap anak. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya sikap anak yang cenderung memperhatikan serta memahami segala hal hanya dari sisi sudut pandangnya sendiri atau untuk kepentingan dirinya saja. Nah, contoh dari sifat egosentris ini tidak mau mengalah, iri atau cemburu, kemudian pelit atau tidak ingin berbagi. Kemudian yang ketiga, yaitu senang berfantasi dan berimajinasi. Nah, anak usia dini senang sekali membayangkan serta mengembangkan berbagai hal yang jauh dari kondisi nyatanya. Bahkan terkadang hingga menciptakan teman-teman imajiner, seperti bentuk orang, hewan, hingga benda seperti robot, Barbie, yang dia mainkan. Nah, kemudian yang keempat, yaitu aktif dan energik. Nah, ketika anak mulai berkembang, biasanya mereka akan senang melakukan berbagai aktivitas. Mereka seolah-olah merasa tidak pernah lelah, bosan, selalu bermain, bahkan juga tidak pernah ingin berhenti untuk melakukan aktivitas, terkecuali saat mereka sedang tidur. Kemudian yang kelima, yaitu mempunyai semangat belajar yang tinggi. Nah, ketika anak-anak memiliki keinginan yang menyenangkan serta menarik perhatian mereka, pasti membuat anak akan berusaha untuk terus mencari cara agar dapat memahami hal-hal yang mereka sangat inginkan. Misalnya, ketika anak tertarik dalam bidang mewarnai, maka anak akan terus melakukan kegiatan mewarnai secara berulang-ulang sampai dirinya merasa bisa. Baiklah, selanjutnya yaitu bagian C, atau yang ketiga yaitu mendidik karakter pada anak. Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peranan strategis dalam pembentukan sebuah keluarga menjadi lebih baik, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, psikis, mental, serta sosial anak. Mendidik karakter anak tentu memiliki pendekatan yang berbeda dalam setiap individu. Nah, dalam hal ini diperlukan metode yang digunakan dalam upaya mendidik karakter. Nah, terdapat beberapa metode dalam upaya pembentukan pendidikan karakter peserta didik. Antara lain yaitu yang pertama, keteladanan. Nah, keteladanan merupakan proses pendidikan yang berlangsung dengan membiasakan dan mencontohkan perilaku atau sosok figur dalam bertingkah laku, berbicara, berpikir, dan melakukan aktivitas tertentu untuk membentuk kebiasaan yang baik sehingga akan membentuk karakter yang baik pula. Nah, orang tua adalah sosok figur pertama bagi anak. Maka dari itu, orang tua harus bisa memberikan contoh bertingkah laku ataupun berbicara yang baik supaya anak meniru hal yang baik juga. Nah, keteladanan ini juga bisa dengan kita menceritakan atau mengisahkan nabi-nabi dan rasul. Misalnya kisah Rasulullah SAW, bagaimana sifat nabi terhadap orang lain, terhadap orang tua. Nah, itu juga bisa menjadikan public figure untuk anak-anak. Kemudian yang kedua, yaitu latihan dan pembiasaan. Nah, tujuan utama pembiasaan adalah menanamkan kecakapan-kecakapan berbuat dan mengucapkan sesuatu agar cara-cara yang tepat dapat dikuasai anak. Oleh karena itu, pembiasaan menjadi salah satu aspek dalam pembentukan kepribadian anak. Pendidikan agama melalui pembiasaan dan latihan seperti sopan santun dan pola tingkah laku yang sesuai dengan petunjuk agama harus dicontohkan kepada anak. Misalnya, membaca doa sebelum melakukan sesuatu, atau misalnya sholat fardu yang wajib dulu. Nah, kita biasakan mulai dari kecil dia ini sholat. Kemudian kita juga memberikan pengertian atau penjelasan dosanya meninggalkan salat itu seperti apa misalnya. Kemudian yang ketiga yaitu nasihat.
Nah, nasihat mempunyai dua makna, yakni nasihat berarti sajian bahasa tentang kebenaran dan maksud mengajarkan orang yang dinasihati untuk mengamalkannya. Kemudian nasihat juga berarti peringatan yang bermakna atau memberikan nasihat hendaklah berulang agar yang dinasihati tergugah untuk mengerjakannya. Dengan demikian, hendaklah nasihat yang disampaikan dengan ikhlas dan berulang-ulang agar nasihat itu mendapat perhatian dari yang menerima nasihat. Nah, misalnya seperti anak tadi meninggalkan salat fardu. Kemudian kita berikan nasihat, hukumannya meninggalkan salat itu seperti apa. Memang tidak wajib mengerjakan salat fardu ketika dia belum balik, tetapi itu akan membiasakan dia saat dewasa nanti untuk tidak meninggalkan salat fardu. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan penghargaan dan hukuman. Nah, memberikan penghargaan kepada anak ini penting untuk dilakukan karena pada dasarnya setiap orang membutuhkan penghargaan dan ingin dihargai. Misalnya, oh nak, kamu sudah berperilaku baik kayak ini, mama bangga. Habis itu misalnya semangat berpuasa misalnya. Oke, kalau kamu bisa puasa sebulanan, kayaknya mama berikan hadiah ini. Nah, tetapi hadiahnya itu juga yang bermanfaat misalnya bagi anak-anak. Jadi, selain penghargaan pun, hukuman juga bisa diterapkan untuk membentuk karakter anak. Penghargaan ini harus didahulukan dibandingkan hukuman. Nah, masalah boleh menghukum atau tidak boleh menghukum anak adalah suatu masalah yang rumit dalam dunia pendidikan. Profesor Konstam, seorang tokoh pendidikan Belanda, sebagaimana yang dikutip Suryani, berpendapat bahwa pentingnya hukuman dalam dunia pendidikan adalah untuk membentuk watak yang diperlukan untuk pendidikan. Dan bila anak menyadari kesalahannya, maka pendidik dan orang tua wajib mengampuninya. Kemudian, dalam menghukum seorang anak ini harus memperhatikan bagaimana cara menghukum anak. Nah, sebaiknya hukuman yang mengandung nilai positif, kemudian jelaskan kepada anak agar anak tahu kesalahannya, kemudian tegas dalam menghukum anak. Nah, tegas itu perbuatan yang dilakukan secara tepat, baik tempat maupun waktu, dengan tetap menghargai bagaimana perasaan seorang anak. Kemudian, dengarkan alasan anak dan jangan menghukum anak di saat emosi. Dan jelaskan dengan penuh kasih sayang. Jangan sesekali kita menghukum anak itu dengan kekerasan, karena itu akan berdampak buruk pada mental anak. Selanjutnya yang terakhir yaitu bagian D, penguatan pendidikan agama dan pengenalan hukum Islam. Nah, maka yang perlu diajarkan pada anak tentang pendidikan agama dan pengenalan hukum Islam yang pertama yaitu mengajarkan tauhid akidah kepada anak. Mengajarkan tauhid akidah kepada anak dimulai dari hal yang kecil, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita umat Islam, dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul dan Nabi kita. Tentunya hal ini juga harus disesuaikan dengan tahapan umur anak dan pemahaman seorang anak. Dimulai dari contoh orang tua dalam menjalankan sholat 5 waktu, berdoa ketika melakukan sesuatu, kemudian tentang rukun Islam dan rukun iman. Kemudian yang kedua, memberikan contoh menunaikan ibadah sesuai syariah Islam. Mengajarkan memang hal yang mudah, akan tetapi memberikan keteladanan contoh itulah yang kadangkala dilupakan oleh para orang tua. Justru seorang anak ketika mengetahui akan berbagai macam ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, akan tetapi tidak pernah melihat orang tuanya melakukan di rumah. Nah, itu anaknya juga ikut-ikut tidak mengerjakan. Jadi misalnya anak-anak ini belajar di sekolah tentang wajib puasa, Ramadan wajib mengerjakan salat 5 waktu, tetapi setelah sampai di rumah, orang tua tidak mengerjakan. Nah, maka dari itu, orang tua juga sangat penting sebagai sosok figur seorang anak. Kemudian yang ketiga, mengajarkan Al-Quran, hadis, doa, dan zikir yang ringan. Misalnya dimulai dengan surah Al-Fatihah dan surat-surat yang pendek, serta doa tahiyat untuk salat. Kemudian menyediakan guru khusus bagi mereka yang mengajari tajwid, menghafal Al-Quran, serta hadis. Begitu pula dengan doa dan zikir sehari-hari. Hendaknya mereka mulai menghafalkan seperti doa ketika makan, doa
ingin tidur, keluar masuk WC, dan lain-lain. Kemudian yaitu yang keempat, mendidik dengan berbagai adab dan akhlak yang mulia. Nah, mengajari kepada anak-anak tentang berbagai macam adab Islami, misalnya seperti makan dengan tangan kanan, mengucapkan basmalah sebelum makan, menjaga kebersihan, mengucap salam, dan lain-lain. Begitu pula dengan akhlak. Tanamkan kepada mereka akhlak-akhlak mulia seperti berkata dan bersikap jujur, berbakti kepada orang tua, dermawan, menghormati yang lebih tua, dan sayang kepada yang lebih muda, serta akhlak yang lainnya. Kita juga harus menjelaskan dan mengenalkan adab terhadap makhluk hidup lainnya, seperti binatang maupun tumbuhan. Akan tetapi, hendaklah bagi pendidik atau orang tua untuk bersikap lembut dan santun, memudahkan dan akrab, tidak berkata kasar, tidak berlaku keras, dan mendiskusikan dengan cara yang baik. Hindari celaan dan caci maki hingga pukulan ketika mendidik anak. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.